Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Said. Saya adalah peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 45. Di sini saya ingin melakukan tugas yang telah diberikan instruktur kami, Pak Jajang Kusnendar MT, yaitu tentang tugas manajemen komputer manajemen laboratorium komputer. Bagaimana tugasnya? Ini tugasnya. Jadi yang pertama dari perkenalan, yang kedua gambaran umum Vion. Vion ini adalah aplikasi, teman-teman. Aplikasi untuk mengelola laboratorium komputer dan tentunya sangat bermanfaat bahkan gratis, teman-teman. Di sini semua laboratorium, semua komputer selama terhubung dengan komputer master atau komputer yang memantau dalam satu jaringan komputer baik kabel, nirkabel, jaringan ya. Itu bisa teman-teman kita monitor bahkan dikontrol. Nah, tugas berikutnya ada persiapan download. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam mendownload. Teman-teman harus tahu dulu identifikasi spek komputer. Caranya bagaimana? Ini ada folder, boleh lewat ini ya. Kita ke divisi. Ini tulisan divisi teman-teman. Kita lakukan klik kanan. Lalu klik properties. Kalau melalui search Windows juga boleh ya. Yang penting kita tahu di sini adalah device name, nama komputer kita, dan nama komputer klien juga wajib teman-teman kita ketahui, kita catat. Ya, karena ini akan sangat berpengaruh nanti saat kita menghubungkannya. Terus ada juga sistem type-nya. Tipe sistemnya punya saya 64 bit, kliennya juga 64 bit. Sekarang Windows specification-nya ini Windows 11. Oke, kenapa seperti itu? Karena penting ya. Ada aplikasi Vion-nya itu cuma buat Windows 11 sama 10. Itu yang terbaru tuh. Kalau yang lama beda lagi. Windows-nya itu yang di bawah. Kita lihat ya keterangannya di sini. Ini yang sudah kita jelaskan tadi, fiturnya. Nanti kita lihat sekalian saja langsung menggunakan demonya. Oke, ini sudah kita lakukan. Sudah untuk melihat. Nah, ini teman-teman. Jadi Vion 4.8.2 atau yang di atasnya bisa Windows 10 atau Windows 11. Tapi kalau Windows 7, 8 itu masih menggunakan versi yang lama ya, 4.7.4 gitu. Ini ada linknya juga di sini kami atau langsung menuju vion.io. Kita coba, boleh. Ini saya tadi melakukan percobaan vion.io. Ini dia, klik download, pilih 64 atau 32 karena tidak 64 bit tadi laptop saya, jadi ya wajib menggunakan ini juga teman-teman. Oke, itu sudah. Nah, ini komputer master itu pemantau. Jadi saat sudah terinstall kita centang 2. Saya langsung praktekkan saja teman-teman. Saya sudah mengunduhnya tadi. Ini sudah masuk dalam 5 tahapan dalam monitoring ya. Nah, ini install Vion di komputer master. Jadi pertama teman-teman klik dulu yang ini, nanti hasilnya udah terunduh, buka aja, klik yes. Ingat ya, ini untuk komputer master. Untuk komputer master ya klik next, I agree, setuju, next lagi. Centangnya 2 ini pastikan teman-teman, jangan diubah. Jadi centang ini centang semua, Vion Master, Interception Driver. Tapi, ini ada tapinya. Saat di komputer klien, di komputer siswa, di komputer laboratorium ya yang ada di laboratorium, yang biasa digunakan siswa, Vion Master ini nanti harus dihapus untuk komputer klien. Sedangkan untuk komputer master ini kita biarkan. Klik saja install dan seterusnya. Oke. Karena saya sudah menginstal, jadi ini saya batalkan ya. Itu adalah untuk instalasi. Nah, sekarang punya saya juga sudah kebuka nih. Konfigurasi komputer masternya. Kita lanjut saja buka aplikasi ya teman-teman. Saat teman-teman sudah menginstal Vion-nya, dia akan otomatis terbuka juga. Jadi jangan khawatir. Klik saja teman-teman. Apa yang sangat perlu diperhatikan? Pertama di bagian general,
Ini kalau yang berbahasa Inggris general ya, umum. Di message ini jangan sampai logon, teman-teman. Jadi yang di awal itu logon, ubah ke key file. Baik komputer master atau klien menggunakan key file. Setelah itu, teman-teman arahkan ke kunci autentikasi. Nah, ini dia yang sangat penting. Saya sudah bikin percobaan 2 kali, dua-duanya berhasil, alhamdulillah. Bagaimana cara bikin ini? Teman-teman klik saja buat pasangan kunci. Nah, di sini tuliskan nama penggunanya, Muhammad Said. Misalnya saya tuliskan nama anak saya, Albar. Dia akan muncul ini klik OK. Ada Albar private, ada Albar publik. Jadi yang digunakan itu yang publik, teman-teman. Private itu kan untuk diri sendiri. Publik itu yang dibagikan. Caranya bagaimana membagikannya? Klik saya mohon izin. Untuk membagikan sini saya ingin menggunakan contoh yang sebelumnya saja, yaitu Said ya. Ini ekspor kunci. Jadi ekspor itu kita yang mengirim karena kita komputer master di sini. Said, klik ekspor kunci. Nah, jadi kita yang mengirim, teman-teman. Saya kirim ke download saja. Nah, klik OK lagi. Setelah itu klik lokasi dan komputer. Kita perbesar, teman-teman. Di sini ada tanda plus. Kalau tidak kelihatan di komputer teman-teman, tarik saja bagian ini ya ke bawah seperti itu. Nanti akan kelihatan tanda plusnya. Ada tulisan lokasi baru. Ini teman-teman double klik. Setelah itu tekan saja lab apa nama teman-teman. Misalnya di sini lab Albar. Nah, ini udah. Setelah itu baru teman-teman klik lagi untuk nama komputernya di sini, tanda plus. Komputer barunya apa? Di sini double klik lagi. Ini adalah nama komputer klien. Jadi diperiksa dulu seperti yang tadi. Back folder, disk PC-nya klik kanan, properties klik lagi. Ini dilakukannya di komputer klien ya, teman-teman. Ini saya cuma sekedar contoh. Jadi kalau di sini namanya laptop ABCD, laptop ABCD juga garisnya juga jangan sampai tidak dituliskan. Jadi wajib dituliskan semuanya yang di komputer klien. Agar apa? Agar bisa terhubung. Saya kembali. Saya jangan menggunakan lab Said ya, karena tadi sudah menggunakan lab Said, teman-teman. Dan komputer klien yang saya gunakan adalah laptop PC saya. Tulisannya saya beri nama laptop DP1. Ya, jadi di sini klik kanan, copy. Di sini kosong awalnya nih. Jadi klik kanan, tempelkan atau paste. Nah, seperti itu awalnya. Lalu saya klik apply. Baru dia restart seperti itu. Saya coba dengan yang lab Albar ini ya. Ini komputer barunya udah tadi. Saya ketikkan saja di sini. Lalu di sini double klik lagi, klik kanan lagi, di paste, tempel, udah. Klik apply, klik yes untuk merestart. Dia bisa merestart sendiri, tunggu saja. Kalau misalnya belum terestart saja, kita restart manual. Ini ditutup, tutup lagi. Ini biarkan terbuka, tidak apa-apa ya. Pokoknya itu adalah video konfigurasi Vion Masternya, teman-teman. Dan itu nilai tugasnya sekian. Sekarang kita ke klien. Oke, bagaimana komputer klien? Tadi sudah saya rekam di bagian komputer istri saya. Jadi itu yang kita gunakan. Baik teman-teman, jadi hasil ekspor kunci konfigurasi Said tadi saya kirimkan melalui email ya. Teman-teman boleh mengirimkannya melalui flash disk atau WhatsApp, yang penting bisa terkirim. Jadi saya unduh dulu dari email Said public key tadi karena saya menggunakan yang lab Said ya. Jadi kuncinya juga yang Said. Saya download. Kita tunggu sampai berhasil. Oke, tunggu saja teman-teman. Jadi pastikan public key yang telah diekspor dari komputer master itu yang kita gunakan. Nah, untuk di komputer klien juga wajib mengunduh Vion ini teman-teman. Kalau belum, wajib diunduh ya sesuai tipenya. Masih ingat bagaimana menentukan tipe komputer? Ya, jadi kita harus mengetahui apakah menggunakan sistem komputer 64 bit atau 32 bit ya, Windows-nya juga tadi.
Oke, di komputer klien ini adalah menggunakan Windows 64 bit, teman-teman. Teman-teman perlu ingat ya, untuk konfigurasi Vion di komputer klien, kita harus menghilangkan centang pada Vion Master. Akan saya tunjukkan di demonstrasi kali ini, karena ini sedang proses instalasi. Kita tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai. Baik, alhamdulillah. Kalau muncul seperti ini, klik saja next, lalu klik I agree, klik lagi next. Nah, di sini ingat teman-teman, untuk komputer klien, semua komputer klien Vion Masternya harus dihilangkan. Lalu klik install. Oke, setelah selesai kita klik finish. Teman-teman, yang sangat perlu diingat adalah saat install di komputer klien, Vion Master ini hilangkan centangnya ya, jadi hanya interception driver seperti itu. Dan setelah instalasinya selesai, teman-teman, konfigurasi komputer klien tidak berhenti di sana. Jadi nanti akan muncul ya Vion konfiguratornya. Teman-teman perlu mengubah pada bagian authentication-nya ya. Di sini harus key file authentication dan klik gambar kunci lagi, teman-teman, kunci autentikasinya. Pastikan teman-teman import key. Import key-nya adalah tadi yang saya unduh dari email. Jadi seperti itu, teman-teman. Pokoknya cari saja import key yang sama dengan komputer master, lalu klik OK. Oke lagi, teman-teman. Setelah terpasang, teman-teman lalu lanjut ke lokasi dan komputer. Di sini teman-teman harus masukkan nama lokasinya lagi dengan menambahkan tanda plus. Lalu double klik di sini. Terus tuliskan Lab Said misalnya ya. Kalau di laptop isi saya tadi tulisannya Lab Said. Dan setelah namanya sudah masuk, teman-teman jangan lupa klik apply untuk menerapkannya. Setelah itu diminta restart, klik yes saja, teman-teman. Teman-teman bisa setelah klik yes ini reset manual, matikan dulu Vion konfiguratornya. Setelah itu baru hidupkan manual seperti itu, atau tidak dihidupkan lagi, tidak apa-apa. Setelah video konfigurasi Vion client berhasil, teman-teman, nah di monitoring. Kita langsung saja ya di monitoringnya. Bukan menggunakan Vion Configurator, tapi Vion Master. Vion Master. Ini ada gambar matanya, teman-teman. Open. Saya menggunakan yang sebelumnya, yaitu Lab Said ya. Lab awal itu tadi cuma proses. Jadi, nah ini berhasil. Ini adalah tampilan laptop DV1 atau komputer klien. Sekarang pada komputer klien saya akan mengubah tampilan memasuki disk PC. Apakah berhasil? Oh ya, nah ini sudah bergerak. Nah, udah masuk. Ya, bisa kita. Oh tidak, saya tidak bikin shortcut ya. Nah, udah berhasil, sudah bisa masuk. Oke, untuk monitoringnya udah bagus. Ya, ini bisa saya gerakkan. Saya menggunakan melihat tanggal hari ini. Oke. Sekarang yang terakhir saya melakukan controlling. Bagaimana cara melakukan controllingnya? Yaitu menggunakan menu-menu yang ada di atas. Ini dia, ini kita exit dulu. Exit. Saya coba untuk mematikan. Matikan power down now. Jadi saya bisa mematikan komputer jarak jauh. Nah, ini sedang shutting down. Di laptop isi saya di sini sudah tidak terlihat lagi. Artinya sudah berhasil ya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.